Mataram melawan Bangwetan V, Pangeran Madura diampuni dan dinikahkan, Pangeran Surabaya jadi tahanan. Esok paginya pasukan Mataram berhasil naik ke daratan Madura disambut dengan peperangan besar-besaran, ramai sekali peperangan kedua belah pihak. Banyak prajurit Mataram yang gugur termasuk Adipati Sujanapura. Kemudian dilaporkan kepada Kanjeng Sultan bahwa pasukan Mataram masih bertahan di Pulau Madura tetapi kemungkinan besar kalah. Karena sudah banyak prajurit yang gugur. Kanjeng Sultan mengirimkan bala pasukan dan senopati perang yang baru bernama Panembahan Jurukiting. Agaknya kedatangan senopati baru ini cukup dapat membangkitkan semangat pasukan Mataram. Panembahan Jurukiting sendiri memberi prasyarat sekepal nasi kepada semua prajurit agar dimakan dihabiskan tanpa lauk pauk. Genderang perang lalu ditabuh bertalu-talu, pasukan Mataram menuju ke medan perang disambut oleh pasukan dari Madura yang tak kalah garangnya. Panembahan Jurukiting ini meski kiting jari-jarinya tetapi terbukti beliau sakti mandraguna. Pasukan Madura bisa dibikin porak-poranda pertahanannya, banyak korban yang gugur termasuk Pangeran Sumenep dan Pangeran Pamekasan. Sedangkan Pangeran Madura meski masih memiliki sisa 1.000 prajurit beliau memilih menyerah. Kanjeng Sultan ternyata mengampuni Pangeran Madura bahkan dia dinikahkan dengan adik Sultan, diangkat menjadi wedana dan menguasai seluruh Pulau Madura. Menaklukkan Surabaya. Setelah pasukannya kembali dari Madura dengan kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang. Kanjeng Sultan memerintahkan lagi menaklukkan Surabaya. Tumenggung Mangun Oneng, bawa seluruh bupati mancanagari berikut pasukannya dan taklukkan Surabaya, perintah Kanjeng Sultan. Siap, Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Mangun Oneng. Segera beliau berangkat ke Surabaya dengan pasukan yang besar beranggotakan ratusan ribu prajurit dari berbagai daerah. Kota Surabaya dikepung rapat sehingga prajurit dan warganya tidak bisa keluar, perdagangan jadi macet, bahan pangan tidak bisa masuk kota, akhirnya kondisi kota Surabaya lumpuh, rakyat kelaparan. Blokade yang dilakukan oleh Tumenggung Mangun Oneng ini ternyata ampuh. Pangeran Surabaya utusan kepada putranya bernama Raden Mas Pekik menyampaikan pernyataan takluk kepada Mataram. Tumenggung Mangun Oneng lalu mengirimkan utusan ke Mataram kalau Pangeran Surabaya sudah takluk. Seperti biasanya jika suatu daerah sudah takluk maka pejabat-pejabat daerah itu akan menjadi tawanan. Begitupun halnya Pangeran Surabaya beserta seluruh keluarganya ditambah dengan Adipati Pajang dan Ngabehi Tambakbaya dibawa ke Mataram. Perjalanan mereka melewati Kediri terus ke Pranaraga. Di Pranaraga inilah mereka dijemput oleh utusan Kanjeng Sultan. Tumenggung Mangun Oneng, aku diperintahkan Kanjeng Sultan supaya Tumenggung sepanjang diangkat menjadi Bupati Surabaya. Sedangkan Pangeran Surabaya berikut keluarganya agar dibuatkan rumah di luar kota dan tidak boleh ada pembantu di rumahnya, kata utusan itu panjang lebar. Baiklah, perintah Kanjeng Sultan akan aku laksanakan. Lalu bagaimana dengan Cecurut Ngabehi Tambakbaya beserta Adipati Pajang itu? Lanjut kirim ke Mataram. Tumenggung Mangun Oneng lalu memberi tugas kepada Tumenggung Sepanjang agar segera ke Surabaya dan membangunkan rumah buat Pangeran Surabaya di luar kota. Setelah itu dia sendiri bersama pasukannya kembali ke Mataram melewati Pajang. Ternyata sampai di sini sudah dijemput oleh utusan dari Mataram. Tumenggung Mangun Oneng, aku mendapat perintah dari Kanjeng Sultan. Perintah apaan itu? Ngabehi Tambakbaya mendapat hukuman mati. Dia agar dibunuh di sini, kata utusan itu, karena dia kebal dan sakti maka ikatlah tangan dan kakinya, banduli tubuhnya dengan batu besar dan ceburkan ke sungai. Sanggup. Akan aku laksanakan, jawab Tumenggung Mangun Oneng. Sebis, ditulis, Ahyadi.